pada diri sendiri, berarti kita sudah menjaga lingkungan kita untuk terhindar dari terpaparnya virus COVID-19. Kawan-kawan semua peserta webinar yang kami banggakan, kawan-kawan juga dapat mengakses YouTube link YouTube DIT PSD TV. Di sana banyak kawan-kawan bisa temukan informasi-informasi bagaimana menyiapkan, bagaimana praktek baik pembelajaran tatap muka yang sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah lain di berbagai wilayah Indonesia. Di sini ada beberapa contoh ya, ada praktek baik yang sudah dilakukan oleh SD 4 Lamongan, SD Katolik, kemudian juga ada sekolah lain. Banyak sekali kawan-kawan bisa akses. Silahkan kunjungi website Bersama Hadapi Corona Kemdikbud, atau kawan-kawan juga bisa mengunjungi website DIT PSD, juga dapat mengunjungi media sosial, Instagram, Twitter, YouTube, kemudian yang lainnya, Facebook, DIT PSD. Insya Allah kawan-kawan akan menemukan informasi yang akan lebih menguatkan kawan-kawan dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga kita tidak salah dalam mempersiapkan, dan kita semua terjaga, kita semua tetap dalam koridor yang memang harus kita patuhi, karena sekali lagi sehat dan selamat menjadi konsentrasi, menjadi prioritas kita bersama. Yang utama sehat dan selamat untuk seluruh warga Indonesia, khususnya untuk anak-anak kita yang mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Kemudian juga kawan-kawan semuanya, memberikan hak layanan pendidikan itu wajib, karena itu adalah hak-hak anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan, khususnya dari satuan pendidikan. Mempersiapkan pendidikan karakter ini penting. Orang tua memang menjadi role model dalam penyiapan pendidikan karakter. Tapi lingkungan sekolah yang paling berperan dalam mendorong anak-anak kita memiliki profil pelajar Pancasila. Penyiapan 6 indikator: berakhlak mulia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mandiri, kreatif, kemudian inovatif, berpikir kritis, kemudian juga memiliki wawasan global. Ini harus kita dorong di satuan pendidikan. Peran kawan-kawan guru melalui kebijakan Merdeka Belajar ini merupakan tantangan tersendiri. Dan kami harap tetap semangat kawan-kawan guru dimanapun berada. Mari kita berjuang, mari kita tingkatkan kolaborasi untuk memberikan hak layanan pendidikan kepada anak bangsa, calon generasi penerus yang akan menjaga Indonesia, menjadikan Indonesia lebih maju, lebih kuat di waktu yang akan datang. Terima kasih Mas yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan paparan saya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Panas terik, enaknya minum es sirup pandan wangi. Enak dinikmati semua usia. Mari tetap semangat bekerja di masa pandemi untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sehat, salam semangat untuk kita semuanya. Kami kembalikan kepada panitia. Baik, terima kasih untuk Ibu Siwahyuningsih. Jadi dari tadi untuk pemaparannya sudah sangat jelas ya, bahwa untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas ini tidak hanya memerlukan tindakan, dan ini merupakan concern yang tidak hanya sudah mendengar tentang kebijakan yang berkhusus di Bali yang akan dibawakan oleh Bapak Ratmaja. Sebenarnya akan dibawakan oleh Bapak Roy, namun karena beliau berhalangan akan digantikan oleh Bapak Ratmaja selaku Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
Dan untuk panitia dipersilahkan untuk share screen CV dari beliau. Ya, beliau dengan nama Dr. Randus Inyoman Ratmaja, MPD, dengan tempat tanggal lahir Badung, 31 September. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan. Untuk Bapak Ratmaja, apakah hadir Bapak? Sebanyak 45 menit, dan nanti sesi tanya jawab juga sama seperti tadi akan dilakukan di akhir pada saat diskusi panel. Untuk Bapak Ratmaja, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan yang baik ini, permaklumkan kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali mewakili Bapak Kepala Dinas, karena Bapak Kepala Dinas apa yang disampaikan tadi oleh adik tidak bisa hadir. Di kesempatan yang baik ini tidak dapat kita bersama karena beliau ada tugas yang tidak bisa diwakilkan. Sebelum mulai, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan yang baik ini, kita diberkahi, diberikan kesehatan, bisa kita duduk bersama, berkomunikasi, walaupun lewat pikon, melalui pengastungkar. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Rahayu. Sebelum mulai, yang terhormat Ibu Direktur SD yang tadi, Ibu Sri Wahyuni yang saya hormati, Bapak Ibu dan teman-teman panitia dan semua undangan yang hadir melalui pikon ini yang banggakan. Pada kesempatan baik ini, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Direktur SD, mungkin kita sama, seluruh Indonesia sama kita, sesuai dengan arahan pimpinan kita, yaitu Kementerian Pendidikan Republik Indonesia yang dikeluarkan melalui SKB 4 Menteri. Kesiapan kita menghadapi dengan situasi COVID ini yang sudah kita jalani kurang lebih 1,5 tahun, kalau tidak salah mulai tanggal 24 Maret, Kementerian Pendidikan Republik Indonesia bersama 4 menteri sudah mengeluarkan surat edaran kepada kita semua di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini. Mungkin Bapak Ibu masih ingat bagaimana kita awal-awal dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini yang dilaksanakan secara daring, kita laksanakan dengan baik. Teman-teman mahasiswa juga menerima pembelajaran dari dosen pembimbing dan dosen yang lainnya secara daring karena situasi kondisi kita. Tapi kita di bidang pendidikan tidak akan berhenti sedemikian saja, tapi kita tetap berjalan. Bagaimanapun pendidikan itu pasti jalan. Kita akan jalani sesuai dengan situasi dan kondisi yang berdasarkan aturan dan acuan kita untuk melaksanakan pendidikan itu. Khususnya kita di Dinas Pendidikan Provinsi Bali, kalau Dinas Pendidikan Provinsi Bali memenangi dan sesuai dengan kewenangan kita, yaitu di SMA, SMK, dan SLB. Itu pun kita di Dinas Pendidikan Provinsi Bali yang mana kita menjadi kewenangan itu sudah melaksanakan. Karena kegiatan ini misalnya yang sudah kita laksanakan, pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran siswa adik-adiknya yang SMA, SMK, SLB, mungkin adik-adik mahasiswa sudah melihat prestasi-prestasi yang diukir di masa pandemi COVID-19 ini. Selama 1,5 tahun dia mendapatkan pembelajaran tatap muka, hanya saja beberapa yang bisa komunikasi dengan temannya dan itu pun dilakukan secara terbatas. Tapi prestasi
tetap jalan itu. Adik-adik mahasiswa dan teman-teman semua yang hadir, pada kesempatan yang baik ini kita di Dinas Pendidikan Provinsi Bali sudah menyiapkan dan turunan dari SKB 4 Menteri itu yaitu berupa Juknis pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Dari Juknis itu kita sudah menyiapkan bagaimana kita pelaksanaan kita secara detail. Walaupun semua sekolah, semua satuan pendidikan itu rasanya sudah siap untuk melaksanakan kegiatan itu secara tatap muka. Bahkan dari teman-teman sekolah sudah sudah menyiapkan protokol kesehatan secara baik. Apa sebab saya katakan demikian? Dari seluruh sekolah yang ada di Provinsi Bali, semua sudah menyiapkan. Apa yang disampaikan oleh Ibu Direktur tadi, karena pembiayaan pelaksanaan itu sudah ditopang oleh dana BOS yang ada. Yang ada pada kita semua bisa direlaksasi, astungkare itu bisa direlaksasi dengan pelaksanaan persiapan tatap muka. Dapat kami sampaikan kemarin awal Januari di tahun ajaran baru, rencana pembelajaran tatap muka itu rencananya dilaksanakan secara terbatas. Tapi kenyataannya tidak bisa kita laksanakan di bulan Januari yang kemarin. Semua kita tetap laksanakan secara daring. Di dalam Juknis itu ada, kita sudah lihat maksud dan tujuan dan pelaksanaan ini, kita mempunyai mekanisme pembelajaran tatap muka. Pertama, melaksanakan protokol kesehatan baik standar umum maupun khusus. Khususnya kita di satuan pendidikan sudah menyiapkan itu. Pertama, kita wajibkan semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Melalui apa? Satu, menggunakan masker atau wajah pelindung apabila kita memasuki areal pendidikan. Di mana-mana kita harus memakai masker. Sudah itu, mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun, menggunakan hand sanitizer. Memenuhi ketentuan menjaga jarak. Tidak ada kerumunan kita di satuan pendidikan. Sudah itu, melaksanakan perilaku hidup sehat. Yang kelima, menutup hidung, mulut, dan tisu dan atau sapu tangan pada saat membersin atau batuk. Menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah. Ketujuh, menjalani pengukuran suhu tubuh. Yang pribadi seperti kaca layanan kesehatan bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID. Komorbid dan kondisi terkontrol. 14, apabila teridentifikasi kondisi tidak aman atau tingkat risiko daerah berubah, satuan pendidikan wajib ditutup. Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan persiapan kita di satuan pendidikan yang sudah kita persiapkan dari awal tahun ajaran baru yang kemarin di bulan Januari, dengan adanya protokol kesehatan tadi sudah saya sampaikan apa yang harus dilaksanakan. Pertama, kesiapan satuan pendidikan dengan adanya pemeriksaan suhu tubuh kita. Begitu masuk Bapak Ibu di satuan pendidikan, mungkin Bapak Ibu sudah lihat satpam yang ada di depan dengan sigapnya, dengan protokol kesehatan juga dengan memakai masker, dia akan mengecek suhu tubuh kita. Itu.
termogan wajib disiapkan oleh sekolah. Paling tidak sekolah sudah menyiapkan termogan itu sebanyak 3 biji. Setelah masuk Bapak Ibu, setelah masuk di areal satuan pendidikan, itu sudah disiapkan cuci tangan. Cuci tangan dengan air mengalir yang sudah disiapkan oleh satuan pendidikan. Gitu. Sudah itu masuk lagi ke areal yang akan dituju, kita dicek lagi. Dicek lagi, kalau seandainya itu sudah normal, artinya sudah sesuai dengan aturan di bawah 37, kita dipersilahkan untuk menuju lokasi yang akan kita cari. Misalnya Bapak Ibu akan ke ruangan kepala sekolah atau ke ruang tata usaha, Bapak Ibu bisa dengan bisa ke lokasi yang Bapak Ibu tuju. Setelah sampai di tempat yang kita akan tuju atau anak-anak kita akan ke ruangan, kita akan di samping pintu ada hand sanitizer untuk kita usap di tangan itu, kita ginikan, sudah disiapkan di masing-masing ruangan. Sudah itu anak-anak akan masuk. Kalau anak-anak sudah masuk di ruangan itu sesuai dengan SKB 4 Menteri, itu misalnya PAUD itu 5 orang, sudah itu SD sederajat kita siapkan 15 orang, SMP 18 orang, sama dengan SMA sudah ada pendidikan khusus 8 orang. Di dalam pelaksanaan itu yang kita rangkum dengan Juknis ini, setelah anak-anak mendapatkan pembelajaran dengan keberadaan di ruang sekolah, ruang kelas, itu posisi jarak tempat duduk. Posisi jarak tempat duduk minimal 1,5 meter antara satu dengan yang lainnya. Itu pun dengan posisi silang. Yang satu di sini, yang satu di sini, kita bersilang. Setelah itu, Bapak Ibu guru yang akan memberikan penyajian pembelajaran itu pun harus sesuai dengan protokol kesehatan dan siap sudah dengan protokol kesehatan. Sudah itu, lama pembelajaran itu yang bisa disajikan oleh guru selama 2-3 jam. Setelah itu anak-anak pulang. Tidak boleh ada yang berkerumun dan langsung pulang sampai di rumah. Itu pun tidak boleh mampir kemana, kita mengharapkan anak-anak kita langsung pulang. Itu model yang kita akan laksanakan sesuai dengan Juknis ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik mahasiswa, sesuai dengan SKB 4 Menteri, yaitu kita wajib dengan pengukuran dengan protokol kesehatan, itu pun di samping itu pun kita harus siap dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Misalnya fasilitas sekolah yang sudah kita siapkan yaitu dengan PHBS kita. Artinya PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Bagaimana PHBS itu kita laksanakan di lingkungan satuan pendidikan. Pertama, dari PHBS itu kita harus dengan adanya WC, kamar mandi kita harus bersih. Sudah itu aliran-aliran got dan lain sebagainya, sanitasi kita harus lancar. Yang ketiga, kantin kita harus bersih dan sehat.
di sanalah kita akan melaksanakan perilaku hidup sehat yang selalu disampaikan oleh guru dan tenaga pendidik kependidikan kita di sekolah. Karena apa? Karena dalam perilaku hidup sehat itu sangat mendukung di dalam kegiatan pembelajaran kita yang kita canangkan ini supaya betul-betul tercapai dengan baik. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, tugas kita adalah mempersiapkan pembelajaran ini sudah betul-betul kita siapkan dengan baik. Nanti di dalam pelaksanaan kegiatan ini, UKS yang kita siapkan ini pasti sudah akan siap dengan baik. Kita sudah menyiapkan UKS kita dengan baik. Dan apabila di dalam kegiatan pembelajaran itu ada gejala-gejala dari anak-anak kita di dalam mengikuti pembelajaran itu, sudah barang tentu kita akan periksa minimal dengan tensi dan dengan adanya UKS. Kalau seandainya itu sangat parah, kita akan berkomunikasi dengan puskesmas terdekat. Dari kesehatan rasanya sudah siap untuk kita akan berkoordinasi terjadi sesuatu apabila terjadi sesuatu di lingkungan pelaksanaan kegiatan kita. Sudah itu dengan adanya perilaku hidup sehat dan kegiatan yang dilakukan secara protokol kesehatan, sudah barang tentu di dalam pelaksanaan pola pembelajaran kita tidak mesti harus mengacu kepada semua kurikulum, semua pembelajaran itu dilaksanakan sepenuhnya. Tapi Kementerian sudah mengeluarkannya itu pertama penyederhanaan kompetensi dasar setiap mata pelajaran sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi persyaratan untuk kelanjutan pembelajaran tingkat selanjutnya. Artinya di dalam pelaksanaan kurikulum kita, apa yang semesti diberikan oleh guru itu akan mendukung nanti untuk pembelajaran tingkat selanjutnya. Artinya untuk SMA atau yang setingkat dengan SMA, SMK, SLB sudah barang tentu ada tahapannya. Kalau yang kelas 10, bagaimana akan pembelajaran selanjutnya yang akan difokuskan oleh Bapak Ibu gurunya di dalam pembelajaran itu supaya betul-betul tercapai kurikulum itu sendiri. Yang kedua, pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran atau tetap berlaku maupun dalam kondisi khusus. Sudah pelaksanaan kurikulum darurat yang kemarin yang kita laksanakan sudah kita akhiri di tahun ajaran ini. Tapi nanti kita akan lihat ke depannya apa yang semesti kita laksanakan. Walaupun arahan dari kementerian itu kita tetap dengan pelaksanaan yang mungkin kita laksanakan dengan situasi sekarang ini, kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Sebagian kita laksanakan secara tatap muka, sebagian kita laksanakan secara daring. Ini pun nanti kurikulum darurat ini otomatis kita akan bisa laksanakan dengan kombinasi antara kurikulum pun sedang dibahas di setingkat satuan pendidikan. Yang ketiga, pelaksanaan ekstrakurikuler tatap muka sedangkan. Artinya pelaksanaan ekstrakurikuler misalnya anak-anak kita mendapatkan olahraga, mendapatkan yang lainnya, tidak dilaksanakan secara tatap muka. Seperti apa yang pernah disampaikan oleh teman-teman guru olahraga, bagaimana dengan kami yang guru olahraga? Kita di dinas sesuai dengan aturan yang kita acu, tetap kita laksanakan secara daring. Walaupun olahraga kan
juga ada teori-teori yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran olahraga dan ekstrakurikuler lainnya. Secara pembelajaran, satuan pendidikan pembelajaran tatap muka ada fasenya, transisi 2 bulan, sudah itu kelompok maksimal, tadi sudah yang sampaikan di 50%, tapi yang sekarang dengan acuan SKB 4 Menteri yang turunnya baru ini, kita mengacu ke 25% sesuai dengan arahan Bapak Presiden juga maksimal kita acu ke 25% itu. Komposisi hari, PTM 3 hari, PJJ 3 hari. Itu pun mungkin bisa juga kita akan hadapi seperti itu. Durasi maksimal, tadi yang sudah sampaikan, maksimal 2 jam atau 3 jam pelajaran, 30 menit kan berapa jadinya 90 menit 1,5 jam, itu yang bisa kita laksanakan sesuai dengan SKB 4 Menteri itu. Keterangannya sekolah mengatur teknis pelaksanaannya, itu pun nanti kita atur sesuai dengan jenjang yang kita hadapi. Lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti apa yang sampaikan tadi terkait dengan pembelajaran, sudah barang tentu ada pembelajaran praktek. Pembelajaran praktek yang sudah kita laksanakan kemarin, mungkin dilaksanakan di SMK, juga pelaksanaannya sesuai dengan protokol kesehatan. Karena apa? Karena SMK itu harus mengadakan praktek. Karena apa? Karena SMK itu bisa. Makanya pelaksanaan kegiatan praktek itu sudah mendapat izin sesuai dengan SKB 4 Menteri kita. Itu pun dilaksanakan di zona hijau dan oranye. Itu rasanya sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah kita akhiri dengan adanya US kita yang kemarin. Oke, lanjut. Sekolah berasrama. Kalau kita di Bali mempunyai sekolah berasrama, salah satunya kita punya di Bali Mandara. Bali Mandara, kalau yang SMK melaksanakan dengan praktek, kalau yang SMA kemarin tidak bisa kita laksanakan secara tatap muka. Semua dilaksanakan dengan daring, tapi sesuai dengan juknis kita yang kita akan laksanakan di tahun nanti, pasti kita akan mengacu kepada juknis kita yang sudah kita siapkan sesuai dengan apa adanya, yaitu di 50% di hari bulan pertama, sudah itu di bulan kedua kita akhir ke 50, 3 kita atur. Mudah-mudahan nanti COVID ini berlalu, pasti di bulan keempat kita laksanakan dengan baik. Terkait dengan simulasi dengan tatap muka, di awal Januari kita di Satuan Pendidikan sudah melaksanakan dengan simulasi pelaksanaan tatap muka itu. Itu pun diawasi oleh tim COVID kita. Tim COVID yang ada di sekolah dan di lingkungan kita di keberadaan sekolah sudah melihat langsung dengan pelaksanaan simulasi itu. Simulasi yang kita laksanakan itu akan mengacu kepada persiapan kita TPM terbatas itu. Sudah itu dari simulasi dan dari persiapan itu sudah barang tentu kita mengadakan monitoring dan evaluasi. Bagaimana kesiapan dari satuan pendidikan yang akan menyiapkan kita melaksanakan kegiatan tatap muka terbatas. Kita dari Dinas Pendidikan dan dari unsur terkait kita akan melaksanakan monitoring ke satuan pendidikan masing-masing. Itu pun nanti kita laksanakan secara protokol kesehatan. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan model yang kita sudah laksanakan dengan dengan simulasi itu, mungkin bisa Tiang sampaikan lewat video
yang salah satunya kita akan lihat di salah satu sekolah yang akan kita lihat. Pertama, kita melihat dengan adanya simulasi itu, kita akan tahu bagaimana kira-kira pelaksanaan yang kita akan laksanakan. Coba putar videonya dulu. Ini kami sajikan, coba kita lihat bersama-sama simulasi yang kita telah lakukan di satuan pendidikan. Yang baru nih. Ya. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka, SMA Negeri 1 Kuta akan menerapkan sistem protokol kesehatan untuk seluruh siswa dan seluruh warga sekolah. Dalam penerapan protokol kesehatan di SMA Negeri 1 Kuta, kami mengawali dengan sterilisasi kelas dan area lingkungan sekolah dengan penyemprotan disinfektan. Seluruh siswa akan diarahkan untuk mengikuti program 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Seluruh siswa wajib mencuci tangan dan mengecek suhu sebelum memasuki area lingkungan sekolah. Saat dilakukan pengecekan suhu, bila suhu siswa lebih dari 37,3 derajat Celcius, maka siswa akan diarahkan untuk duduk dan diberikan air untuk diminum, lalu menunggu sekitar 5 menit untuk melakukan pengecekan suhu ulang. Jika suhu siswa tetap lebih dari 37,3 derajat Celcius, maka siswa tersebut akan dibawa ke puskesmas terdekat dan akan dilakukan penyemprotan disinfektan di tempat duduk siswa tersebut. Selain siswa, para guru dan staf juga akan mengikuti protokol kesehatan, baik menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Selama kegiatan belajar dan mengajar berlangsung, para guru akan selalu memastikan para siswa untuk tetap menjaga jarak dan selalu menggunakan masker. Setelah kegiatan belajar mengajar selesai, ruangan kelas akan kembali disterilisasikan oleh petugas dengan penyemprotan disinfektan dan seluruh warga sekolah wajib mencuci tangan sebelum meninggalkan area sekolah.
serta harus langsung menuju ke rumah masing-masing. Om Swastiastu. Perkenalkan. Ya, itu salah satu yang bisa kita lihat tadi. Kegiatan simulasi, artinya persiapan kita di satuan pendidikan untuk mempersiapkan diri untuk pelaksanaan kegiatan tatap muka terbatas. Itu suatu sampel yang bisa kita tayangkan kepada kita teman-teman semua, bagaimana tata cara pelaksanaan persiapan itu. Itu kami ambil salah satu contoh dari satuan pendidikan yang berada di tengah-tengah daerah pariwisata. Karena apa? Kita di dalam pendidikan, di dalam lokasi kita ada yang di tengah-tengah daerah pariwisata, khususnya di Kuta. Itu salah satu. Bahkan yang lain juga kita punya dengan yang ada di luar, yang agak jauh dengan daerah pariwisata. Kalau kita merujuk kepada simulasi yang tadi, berarti kita sudah siap. Satuan pendidikan sangat siap untuk melaksanakan TPM terbatas. Itulah model yang kita akan laksanakan di dalam kegiatan TPM terbatas itu nanti. Sudah barang tentu kita tidak khusus pendidikan saja, kita dengan yang berada di sana. Kebetulan kami mensurvei di Kuta yang betul-betul ketat terkait dengan situasi COVID ini, luar biasa pelaksanaan dan persiapan kita untuk kegiatan kita di tahun ajaran baru. Sekarang kita akan lihat bagaimana persiapan dengan yang jauh dengan lingkungan pariwisata. Udah masuk? Ini kami ambil di Karangasem, salah satunya ini masih proses videonya masih. Bapak Ibu yang saya hormati, pelaksanaan kita di Karangasem yang waktu ini kami rekam juga bersama dengan teman-teman dari dinas yang kita rekam pelaksanaan di sekolah. Kita ambil sampel di salah satu sekolah di Karangasem. Mungkin nanti setelah diputar videonya, jika sudah sama, sedikit yang ulas tadi, yang tadi ada beberapa anak seandainya ada terjadi suhu badan, itu pun sudah disikapi dengan baik, kita sikapi dengan baik. Nanti kalau seandainya ada seperti itu, karena kerjasama kita dengan tim COVID masing-masing wilayah kita yang ada di lingkungan kita, keberadaan satuan pendidikan itu sendiri. Di situ kita akan bekerja sama dengan teman-teman
dinas kesehatan di lingkungan kita. Ini kita putar sekarang ini yang di SMA 1 Amlapura. Ya, itu bisa saya sampaikan dua video yang lokasinya berbeda. Yang satu keberadaannya di tengah-tengah daerah pariwisata, yang satu di pinggiran. Artinya tidak begitu ramai kayak yang di Kuto itu tadi. Contoh dari pelaksanaan itu membuktikan kesiapan kita di satuan pendidikan sudah siap melaksanakan
kegiatannya nanti untuk PTM terbatas itu. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian mahasiswa, yang namanya situasi kita tidak tahu kapan akan berhenti. Mari kita sikapi dengan baik, walaupun di dalam kegiatan itu sudah barang tentu kita berinovasi. Kita berinovasi semua dengan pelaksanaan yang baru, yang tidak pernah kita laksanakan, tapi pada intinya pelaksanaan itu tetap kita laksanakan dengan baik, supaya pelaksanaan itu menghasilkan hasil yang baik pula. Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik, dari sekian pelaksanaan kita secara daring, tadi sudah saya sampaikan dengan outputnya kita betul-betul banyak anak-anak kita dapat melaksanakan kegiatan daring itu dengan hasil yang memuaskan. Ada beberapa anak-anak kita sudah mendapatkan prestasi baik di nasional maupun internasional. Yang sekarang yang di depan mata yang kita hadapi, yang di depan sekali, yaitu dengan adanya PPDB. Pelaksanaan penerimaan siswa baru, itu pun kita laksanakan secara daring. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan adik-adik semua memahami bagaimana pelaksanaan PPDB itu kita laksanakan secara daring. Yang akan datang, yang kita akan laksanakan dengan adanya MPLS, itu pun kalau kita melihat dengan situasi, mudah-mudahan tidak berlanjut situasi dengan kenaikan yang sekarang kita lihat, yang sudah kita lihat dengan volume kenaikan yang begitu signifikan. Kalau masih seperti ini, pasti pelaksanaan MPLS itu akan dilaksanakan secara daring dan pertemuan terbatas juga pasti dilaksanakan, mengawali juga dengan daring. Itu nunggu dulu pelaksanaan itu sesuai dengan arahan pimpinan kita. Bapak Ibu dapat yang sampaikan, persiapan kita tidak akan mungkin terlaksana apabila yang paling utama di dalam pelaksanaan ini adalah disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Artinya kita di satuan pendidikan sudah barang tentu adanya tenaga pendidik dan kependidikan. Itu pun kami secara langsung sudah melaksanakan kegiatan itu dengan baik. Yang mana buktinya dari 876 guru yang kita ada di bawah kewenangan kita di Provinsi Bali sudah melaksanakan vaksin dengan baik. Dari 878 guru dan pegawai yang ada di lingkungan satuan pendidikan sudah tervaksin pertama, dan vaksin yang terakhir yang minggu kemarin yaitu vaksin kedua sebanyak 6.106 itu sudah tervaksin dari sekian guru yang ada. Yang belum cuma baru lagi 431, itu pun mungkin ada yang tidak boleh dengan vaksin dan ada yang komorbid. Kalau yang vaksin pertama rasanya 12 orang yang belum, yang sekarang masih banyak karena mungkin situasi kita juga tidak tahu dengan teman-teman, itu pun juga sudah memberi alasan apa yang tidak bisa, kenapa tidak bisa divaksin, itu pun sudah ada disampaikan secara langsung oleh yang bersangkutan melalui satuan pendidikan. Inilah kesiapan kita di satuan pendidikan khususnya yang merupakan kewenangan Provinsi Bali, SMA, SMK, dan SLB. Pada intinya kita sudah siap melaksanakan TPM terbatas. Mari kita doakan bersama supaya pelaksanaan ini bisa kita laksanakan dengan baik. Ya, teman-teman semua dan adik-adik mahasiswa, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila di dalam penyampaian saya selaku wakil dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali, yang mana pasti ada kurangnya. Dan seandainya
adik-adik dan teman-teman ingin berkoordinasi dengan kami di Dinas Pendidikan Provinsi Bali, kami siap. Hubungi per telepon pun kami siap, dan secara langsung Bapak Ibu bisa datang ke Dinas Pendidikan Provinsi Bali khususnya di bidang SMA. Kami siap memberikan sharing kepada Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Seandainya perlu data terkait dengan data SMA, Bapak dan teman-teman di bidang SMA siap memberikan informasi kepada adik-adik dan teman-teman yang lainnya. Oke, dari Tiang cuma demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Tiang akhiri untuk Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih untuk Pak Ratmaja. Jadi dari tadi presentasinya dapat saya dengar juga bahwa untuk vaksinasi tenaga pengajar sudah hampir selesai yang di Bali, dan juga beberapa tipe-tipe sekolah memiliki petunjuk teknis yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Dan juga ada monitoring evaluasi yang disertai oleh Dinas Kesehatan dan juga tenaga puskesmas sekitar. Dan untuk implementasinya di daerah Bali sudah bisa dibilang sangat siap, entah itu yang di kota maupun yang di daerah. Baik, terima kasih Pak Ratmaja. Jadi sekian pemaparan dari narasumber kedua dari Disdikpora Bali. Dan sekarang kita akan menuju ke pemaparan terakhir dari pihak IDAI yang akan dibawakan oleh Dr. Nastiti selaku Satgas COVID-19 di IDAI. Sebelum dimulai, saya bacakan CV-nya terlebih dahulu. Baik, beliau dengan nama Dr. Nastiti Kaswandani, SPAK, dengan tempat tanggal lahir di Surabaya 12 November 1970, riwayat pendidikan S3 di UI tahun 2017, dan konsultan pediatri respirologi untuk pendidikan terakhir pada tahun 2011, dan untuk saat ini jabatannya sebagai staf akademik Departemen Pediatri FKUI dan juga RSCM Jakarta, serta Satgas COVID-19 di IDAI dan juga di FKUI. Untuk Dr. Nastiti, apakah sudah hadir? Sudah. Baik, dokter, untuk waktu pemaparannya 45 menit. Setelah itu kita akan lanjut dengan diskusi panel bersamaan dengan dua pembicara sebelumnya. Untuk dokter, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar baik? Sudah, Dok. Baik, saya minta izin untuk share screen. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Dok. Baik, pertama selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia Universitas Warmadewa atas undangan untuk menyampaikan materi di acara yang bergengsi ini, ya, acara yang sangat baik ini dan sangat penting. Yang saya hormati para undangan. Tadi saya mendengar ada dari ID Bali, kemudian dari Dinkes Provinsi Bali. Saya tadi melihat Dr. Lanang dari Ketua IDAI Cabang Bali. Beliau masih ada. Kemudian dari Satgas COVID, saya lihat juga hadir. Yang saya hormati juga pembicara kita pada hari ini dari Kemendikbudristek Ibu Sri Wahyuningsih, dan tadi dari Disdikpora Bapak Ratmaja. Terima kasih atas undangan yang diberikan. Mungkin saya tidak akan mengambil waktu sampai 45 menit karena apa yang akan saya sampaikan tadi sudah banyak sekali disinggung oleh Ibu Sri Wahyuningsih. Saya kira banyak sejalan dengan apa yang akan saya sampaikan mewakili Ikatan Dokter Anak Indonesia. Saya juga
menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Umum IDAI, Profesor Aman, karena beliau mungkin Bapak Ibu juga tahu beliau hadir di semua TV, wawancara, kemudian sebetulnya terutama hearing-hearing dengan para pejabat di tingkat pusat, terutama untuk merekomendasikan situasi-situasi terkini terkait COVID-19 tentunya pada anak. Jadi saya mewakili beliau karena kebetulan saya juga di Satgas COVID-19 dan saya di RSCM saat ini menangani pasien-pasien COVID yang semua mungkin sudah tahu bahwa jumlahnya saat ini sedang meningkat. Ya, kita akan menghadapi gelombang kedua kelihatannya. Semoga di Bali tidak demikian. Baik, saya akan menyampaikan mengenai risiko pembelajaran tatap muka di era pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya mungkin kita perlu melihat situasi saat ini di Indonesia, walaupun kita semua bisa mengikuti perkembangannya dari televisi. Saya menyampaikan mungkin bukan yang terkini ya, karena kemarin sudah diminta untuk menyampaikan slide-nya. Jadi per tanggal 23 Juni itu kasus kita sudah 2 juta. 2 juta terkonfirmasi COVID-19. Dari 2 juta ini yang meninggal adalah 55.000. Ya, 55.000. Dan kasus aktifnya saat ini adalah 152.000. Pertambahan kasusnya ini waktu dari tanggal 22 ke 23 adalah 13.000. Kita tahu beberapa hari yang lalu mencapai pertambahan kasus 20.000 per hari. Dan itu rekor tertinggi dari penambahan kasus yang ada di Indonesia. Nah, saya ingin Bapak Ibu hadirin di sini memberikan perhatian terhadap apa yang disebut dengan case fatality rate atau angka fatalitas kasus. Artinya, berapa persen dari kasus yang terkonfirmasi itu yang berakhir kepada kematian. Nah, kalau kita lihat angka kematian kasus untuk nasional, ini angkanya 2,7%. Jadi 55.000 dari 2 juta itu angkanya 2,7%. Meskipun ada peningkatan kasus dalam beberapa hari ini, penambahan atau pergerakan tentang angka fatality ini tidak jauh berbeda, masih di sekitar 2,7%. Apa pentingnya kita mengetahui angka 2,7% ini? Nanti kita lihat bahwa ternyata di berbagai daerah itu berbeda-beda case fatality rate-nya, termasuk di Bali. Jadi mohon Bapak Ibu mengingat, angka fatality rate nasional kita 2,7%. Nanti kita lihat berapa case fatality rate untuk yang di Bali. Nah, ini untuk anak ya. Berapa kasus anak sebetulnya? Sebelum ini memang kebanyakan berpikir bahwa anak itu kalau kena COVID ringan, atau anak itu kalau kena COVID dia tanpa gejala. Nah, kita lihat berapa kontribusi. Dari semua kasus COVID-19, ketika kita lihat laporan dari Satgas COVID, itu anak usia 0 sampai 5 tahun, kemudian ini anak 6 sampai 18 tahun, jadi ini dua kelompok ini adalah kelompok anak. Kalau kita lihat proporsinya, itu adalah 12,5%. Jadi anak itu berkontribusi terhadap 12,5% jumlah keseluruhan kasus. Mudahnya, 1 dari 8 orang yang kena COVID itu adalah anak-anak. 1 dari 8. Nah, lalu kita lihat kematian, kasus meninggal. Proporsinya memang kecil, 1,2%. Tapi kalau kita lihat atau kita hitung, nanti kita lihat. Jadi kasus anak itu 1 dari 8. Kalau dihitung dari 2 juta kasus, maka anak yang terkena COVID itu ada 250.000 lebih. Ya, 1/8-nya dari 2 juta adalah 252.000.
Kemudian yang meninggal, anak yang meninggal, kalau 1,2% dari 55.000 itu 663 anak meninggal karena COVID. Ya, kecil, apakah kecil? Atau siapa yang mengatakan ini kecil? Bayangkan kalau itu anak kita, keponakan kita, ya, sepupu kita yang meninggal. Satu saja itu sudah suatu kehilangan yang berarti. Nah, saya mesti menyampaikan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia mengenai pembukaan sekolah di masa pandemi yang terakhir di update itu 27 April. 27 April itu belum mulai second wave ya. Kalau kita lihat ini dibuat pada saat kondisi relatif stabil karena waktu itu belum Idul Fitri dan belum ada event-event besar seperti wedding, mungkin belum juga ada wacana work from Bali ya. Nah, ini dibuat pada tanggal 27 April. Kita lihat, dalam membuat suatu keputusan, IDAI itu juga berpegangan pada kajian-kajian bahwa tentu anak itu mempunyai hak berdasarkan konvensi hak-hak anak dari PBB ya. Tentu kita juga melihat peta sebaran berapa persentase anak yang tadi saya sudah sampaikan. Pertimbangan lain dalam menyikapi pembukaan sekolah adalah ketika laporan ditemukannya new variant atau varian-varian baru, itu sudah banyak dilaporkan dan semakin banyak dilaporkan. Masalahnya adalah ketika kita mendeteksi varian baru ini, tidak semua laboratorium bisa. Sehingga sudah pasti, saya katakan sudah pasti, angka-angka yang ditemukan tentang varian baru ini merupakan angka-angka yang underestimated atau lebih rendah dari angka realnya. Karena tidak semuanya dilakukan genomic sequencing. Tidak semuanya dilakukan pemeriksaan yang bisa membedakan ini varian lama atau varian baru. Kalau semua itu dilakukan pemeriksaan genomic sequencing, pastilah yang ketemu akan lebih banyak. Kita tidak melakukan itu karena keterbatasan laboratorium. Nah, faktor lain yang yang juga dijadikan alasan mengenai rekomendasi ini adalah cakupan imunisasi COVID-19 di Indonesia. Nanti kita lihat seberapa besar cakupan kita untuk imunisasi. Oleh sebab itu, berdasarkan kajian itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia menghimbau bahwa kalau penyebaran dan situasi COVID saat ini masih tinggi, maka saat ini sekolah tatap muka itu belum direkomendasikan. Kenapa? Salah satu persyaratan dibukanya kembali ke sekolah tatap muka adalah terkendalinya transmisi lokal yang ditandai dengan positivity rate-nya kurang dari 5% dan menurunnya tingkat kematian. Jadi kita lihat apakah ini sudah tercapai di kita. Kemudian jika sekolah tatap muka akan tetap dinilai atau dimulai, maka pihak penyelenggara sekolah harus menyiapkan blended learning atau hybrid ya istilahnya, bahwa orang tua maupun anak diberikan kebebasan memilih metode pembelajaran atau cara belajarnya luring atau daring. Kalau yang nyaman luring, ya boleh luring dengan tadi persyaratan yang sudah disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuningsih dengan sangat banyak dan juga disampaikan oleh Bapak Ratmaja. Kalau orang tua menghendaki anak saya mau belajar daring, juga harus difasilitasi oleh sekolah. Misalnya anak tersebut tinggal dengan kelompok risiko tinggi atau kelompok lansia dengan berbagai komorbid, maka dia harus diberikan pilihan untuk tetap menjalankan sekolah daring. Dan anak yang memilih daring atau luring juga memiliki hak dan perlakuan yang sama. Maka diharapkan mungkin ada ibu-ibu dari atau bapak-bapak dari PGRI mencari inovasi baru dalam proses belajar mengajar, sehingga tadi ada cara-cara memanfaatkan belajar di ruang terbuka itu sangat baik, supaya anak-anak yang sekolah daring pun tidak terlalu bosan, ibunya juga tidak stres. Karena sekarang banyak memang orang tua yang stres, aduh kenapa anak saya belum mulai sekolah, kenapa? Karena ibunya stres menghadapi pertanyaan anaknya. Dia harus mengajari anaknya pelajaran matematika. Dia harus menghadapi kebandelan anaknya di rumah 24 jam, yang biasanya pagi sampai sore dititipkan di sekolah, ini harus 24 jam dia tangani. Sementara dia juga mungkin pekerjaannya tidak berkurang loadnya. Nah ini kalau kita tadi mendengarkan ada kuesioner,
itu memang terbagi, ada yang mau sekolah tatap muka, ada yang ingin tetap daring, karena berbagai latar belakang tentu memahami kenapa ada orang yang memilih daring, kenapa ada yang memilih daring. Seandainya kita lakukan pembelajaran tatap muka saat ini, apa resikonya? Kita lihat sekarang trennya. Ini bulan-bulan Januari ketika peaknya tertinggi, kemudian mulai bulan Maret penambahan kasusnya menurun. Sekarang kita akan menghadapi second wave. 20.000 kasus per hari pertambahannya, sudah pasti angkanya naik. Apakah kita akan membuka tatap muka di sini, sekolah tatap muka di sini? Padahal waktu di sini mungkin belum dilakukan. Atau padahal ketika di bulan April atau di bulan Maret pada saat situasi atau penambahan kasusnya tidak banyak, tidak ada penularan yang terjadi ketika dilakukan pembukaan tatap muka. Nanti kita lihat apa saja yang sudah dilaporkan ketika beberapa sekolah melakukan pembukaan tatap muka. Ini dari boarding school, Islamic boarding school alias pesantren. Wamenak melaporkan 27 ponpes jadi klaster, 1.400 santri positif corona. Mungkin banyak yang berkomentar, oh ya jelas aja soalnya boarding school. Dan boarding school ini tidak terbatas pada Islamic school. Di seminari ini juga ada kasus COVID yang meningkat ketika didapatkan ratusan siswanya positif COVID. Apakah siswanya saja? Tidak, sekarang gurunya juga positif. Nah, bagaimana persepsi orang tua melepas anaknya sekolah daring kalau gurunya positif? Seringkali yang diperiksa adalah mereka yang terdaftar secara resmi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi banyak karyawan yang tidak terdaftar secara resmi, misalnya petugas-petugas honorer, petugas kebersihan, petugas taman, petugas kantin, dan yang lain-lain. Nah, apakah mereka juga mendapat hak untuk dilakukan swab misalnya berkala dan seterusnya, itu menjadi pertimbangan. Nah, kemarin ada terjadi kehebohan ketika ada laporan mengenai kematian anak 40%, itu sebetulnya bukan mencerminkan angka fatality rate secara umum, tetapi hanya memberikan gambaran bahwa itu bisa terjadi ketika anak itu mempunyai komorbid, itu angka kematian menjadi meningkat. Sehingga tentu ada hak dari anak-anak yang mempunyai komorbid atau mereka atau anak-anak yang tinggal dengan pasien-pasien komorbid, karena angka komorbid ini membuat kematiannya menjadi tinggi. Ini studi di bagian anak FKUI RSCM pada saat awal pandemi, bulan Maret sampai Desember 2020, itu ada hampir 500 anak yang memasuki kriteria suspek. Kemudian dilakukan PCR, ternyata 50 anak positif dan 20 anak meninggal, 40%-nya. Tapi memang mesti diingat, dari 20 yang meninggal ini, sebagian besar anak memiliki komorbid lebih dari 1. 19 anak memiliki komorbid lebih dari 1. Sementara 1 anak memiliki 1 komorbid. Apa saja sih komorbidnya yang membuat anak-anak yang sakit COVID di RSCM banyak yang meninggal? Yang pertama, leukemia keganasan. Yang kedua, penyakit jantung bawaan. Lalu yang ketiga, gagal ginjal kronik. Memang penyakitnya memang penyakit berat. Sehingga ini patut kita sadari bahwa bukan berarti anak yang kena COVID itu tidak bisa meninggal atau hampir dipastikan gejalanya ringan saja, belum tentu ya. Sekarang makin banyak kita dapati kasus anak dengan gambaran klinis yang berat. Jadi mengapa memutuskan kebijakan untuk anak itu harus hati-hati? Yang pertama adalah anak itu belum memenuhi kriteria usia untuk menerima vaksin COVID sampai saat ini. Ya. Meskipun di luar negeri sudah dimulai untuk anak usia 12 tahun ke atas, tapi kita belum, karena vaksinnya memang belum untuk yang anak. Ya. Jadi anak-anak kita tidak divaksin. Yang kedua, cakupan vaksinasi COVID di Indonesia rendah. Dari yang kami dapati di lapangan, anak itu tertularnya dari orang dewasa yang beraktivitas keluar rumah. Jadi ketika pembelajaran daring ini dilakukan, anak-anak belajar di rumah, tidak keluar rumah. Nggak boleh keluar rumah ya, oke nggak boleh keluar rumah. Belajar daringnya oleh belajar. Tapi orang tua ini beraktivitas keluar rumah, sehingga dia tertular dari orang dewasa yang beraktivitas keluar rumah. Itu salah satu pertimbangan. Sehingga kalau mau dilakukan
pembelajaran tatap muka langsung, orang dewasa di sekitarnya yang akan keluar rumah juga akan lebih banyak, melebihi dari ketika anak itu sekolahnya daring. Kalau situasi kota besar, misalnya di Jakarta, banyak anak yang untuk ke sekolah itu harus memerlukan bantuan beberapa orang. Katakanlah dia harus naik kendaraan umum, atau katakanlah dia harus diantar supir, atau diantar mobil jemputan. Nah, itu artinya akan, atau diantar orang tua misalnya, akan lebih banyak orang yang keluar rumah, karena tidak hanya satu orang anak itu saja yang keluar rumah. Kalau jalan kaki, misalnya jarak sekolah 20 meter, tentu anak itu bisa berangkat sendiri. Tapi kalau jaraknya sudah jauh, pasti ada orang dewasa lain yang mengantar keluar. Lalu adanya varian baru yang tidak semuanya dapat dipetakan keberadaannya karena memerlukan pemeriksaan khusus. Ini tadi saya sudah sebutkan. Yang terakhir adalah anak, terutama yang masih kecil. Kalau tadi dicontohkan anak SD itu, belum tentu anak SD itu bisa semuanya menjalankan protokol dengan disiplin. Kalau kita lihat di era sekarang, yang adolesen, yang remaja pun, itu banyak yang tidak taat protokol kesehatan. Nah, ketika mereka menjalani pembelajaran tatap muka dengan disiplin yang tidak bisa kita jamin, nah ini akan memperburuk situasi. Nah, saya ingin Bapak Ibu memperoleh gambaran apa yang dimaksud dengan vaksinasi kita rendah. Ini adalah jumlah dosis vaksin yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk secara keseluruhan. Berapa persentase penduduk yang memperoleh minimal 1 dosis vaksin? Kita lihat angka Indonesia di bawah 10%. Ya. Berbeda dengan negara-negara UK, Kanada, Jerman, Italia, Prancis, ini yang sudah cukup tinggi. Ya, makanya kalau ada yang iri dengan Euro Cup kok nggak pakai masker, kok bergerombol, karena mereka mempunyai coverage imunisasi COVID-19 yang jauh di atas Indonesia. Ada lagi yang menjadi masalah, angka tes per 1.000 penduduknya juga sangat tinggi. Kalau ada grafik mengenai jumlah tes per 1.000 penduduk, angka Indonesia di sini, sementara yang lain-lainnya juga di atas. Nah, itu adalah kekurangan kita yang membuat kita harus lebih berhati-hati memutuskan kebijakan pada anak. Ini adalah juga angka tes, ya, angka tes yang tadi saya sebutkan, jumlah tes per 1.000 penduduk. Ya. Kalau dilihat warnanya yang paling baik, tentu kalau angkanya per 1.000 penduduk, itu angkanya kalau 2.000 sampai 5.000 di daratan Eropa, berarti satu orang bisa berkali-kali. Nah, kita warnanya apa ini? Warnanya kuning muda, itu 0 sampai 20 per 1.000 penduduk yang dilakukan tes. Nah, jadi jomplang sekali antara 0 sampai 20 dengan 2.000 sampai 5.000. Bahkan ada yang antara 5.000 sampai 10.000 tes per 1.000 penduduknya di sini. Jadi mungkin di negara-negara yang warnanya hampir kehitaman ini, setiap orang dilakukan tes berkali-kali meskipun nggak ada gejala. Nah, Australia bagaimana? Australia ini 500 sampai 1.000, artinya hampir setiap orang mungkin pernah dilakukan tes minimal 1 kali. Kita masih jauh dari itu. Sehingga angka-angka yang dilaporkan itu sudah pasti dia underestimating atau di bawah dari angka yang sebenarnya terjadi. Apa buktinya? Saat ini dilaporkan bed occupation rate 90%, bed occupation rate 80%. Jarang tuh ada yang melaporkan bed occupation-nya. Tapi yang diobservasi di lapangan itu pasien sampai IGD, berserakan di IGD, tidak bisa masuk ke ruang rawat. Jadi apa yang dilaporkan itu seringkali tidak sesuai dengan kenyataannya. Ketika semua terkendali, harusnya rumah sakit pun tenang gitu. Jadi tidak ada penumpukan-penumpukan. Sekarang yang beredar di WA group adalah cari bed ruang isolasi, mencari obat tertentu. Itu sangat mendominasi WA group belakangan ini. Satu lagi mengenai varian, ya, yang alfa, beta, delta, sudah dilaporkan. Ini data dari Kapus Litbangkes di sebaran dari varian-varian baru. Padahal yang diperiksa juga tidak banyak, ya.
jumlahnya baru 1.900, padahal berapa per hari penambahannya? 20.000 yang diperiksa. Ini total ya dari mulai diperiksa di bulan April, saya kira total ini baru 1.900, padahal penambahan kasus kita 2.000 per hari. Nah, ini peta sebarannya. Peta sebarannya sudah ada di hampir semua provinsi. Bali ada satu alfa dan ada satu beta. Oh, saya tidak salah ini. Dan ini data per tanggal berapa? Per tanggal 26 Mei. Saya kira ini sudah berubah saat ini. Mungkin ada yang punya data yang lebih baru untuk Bali. Apakah sudah ada varian Delta? Tentu itu kita lebih berhati-hati. Nah, berikut yang akan sampaikan mungkin sudah banyak disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuningsih ya, mengenai panduan yang harus dilakukan baik pihak penyelenggara sekolah, orang tua, dan evaluator. Yang pertama, semua yang berhubungan dengan anak, guru, pengurus, tadi semua orang yang ada di sekitar sekolah, baik orang tua dan pengasuh sudah divaksinasi. Yang kedua, membuat sekolah dalam bentuk kelompok belajar kecil. Jadi tidak satu lokal yang ramai, ketika ada yang positif, nanti tracing-nya jadi besar. Kalau kelompok-kelompok kecil ini akan lebih mudah nanti untuk dilakukan kontak tracing. Jam masuk dan pulang harus bertahap untuk menghindari penumpukan siswa di sekolah. Jadi tidak bareng jam 12 belnya dibunyikan, kemudian siswa pulang semua. Penjagaan di gerbang juga harus baik ya. Kendaraan antar jemput bagaimana harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Di kelas direkomendasikan HEPA filter atau membuka semua jendela kelas. Sekarang banyak juga kelas yang sudah ber-AC semua sehingga jendelanya tidak bisa dibuka. Nah, ini yang harus dilakukan, membuat pemetaan risiko apakah ada siswa dengan komorbid. Saya kira ini harus dilakukan sekarang, tidak menunggu nanti ya. Dari sekarang mulai dilakukan apakah ada siswa dengan komorbid. Kemudian apakah siswa itu yang tidak mempunyai komorbid tapi tinggal dengan orang yang komorbid, misalnya lansia dengan komorbid. Demikian juga guru dengan komorbid. Tentu kita tidak ingin ada guru yang mengalami COVID berat karena dia harus tetap mengajar tatap muka langsung dalam kondisi mempunyai komorbid. Saat ini untuk tenaga medis, dokter yang usianya 60 tahun ke atas itu sudah dianjurkan untuk stop melakukan praktek klinis dulu secara langsung, dianjurkannya melakukan telemedicine. Saya kira ini juga bisa berlaku untuk guru ya. Guru-guru yang 60 tahun ke atas atau yang mempunyai komorbid dianjurkan untuk mengajarnya daring. Sebelum, nah ini saya tidak tahu apakah mampu ini dilakukan, karena ini merupakan rekomendasi bahwa idealnya sebelum dilakukan pembukaan sekolah tatap muka, semua anak, semua guru, dan petugas sekolah melakukan swab. Dan kemudian nanti dilakukan secara berkala swab ulangan. Ini bukan berlebihan karena apa yang dilakukan di Inggris, di Korea, itu pun melakukan hal demikian. Di Australia juga. Sehingga ketika ada kemudian yang positif, tidak jadi dibuka. Atau ketika dalam swab ulangan itu didapatkan positif, mereka segera melakukan tracing dan menutup sekolah. Waktu itu di Korea ketika dilakukan pembukaan kemudian didapati positif, ditutup lagi selama 2 pekan untuk melakukan lockdown tanda kutip ya di sekolah sehingga sekolah diliburkan kembali. Tadi fasilitas-fasilitas sudah banyak diceritakan oleh Ibu Sri Wahyuningsih. Kemudian untuk persiapannya orang tua harus mau anaknya dilakukan pemeriksaan ya. Dan ketika ada yang positif harus dilakukan tracing. Nah, ini yang juga harus dilakukan kalau nanti sudah terkendali situasinya dan akan dilakukan pembelajaran tatap muka langsung. Anak itu harus diajar atau dilatih dari rumah. Jadi sebelum tatap muka itu harus dilakukan pelatihan di rumah. Menggunakan masker yang benar, mencuci tangan, membuang masker di tempatnya, diajarkan untuk berdisiplin, tidak melakukan pegang mata, pegang mulut tanpa mencuci tangan, tidak bertukar alat minum, ya, etika batuk, etika bersin, dan juga dilatihkan di rumah. Orang tua mesti tahu nih, anak saya berapa lama tahan pakai masker.
Kalau mau sekolah 3 jam per hari, tahan nggak dia pakai masker 3 jam? Coba dulu di rumah, latihan ya, Dek, pakai masker dulu 3 jam di rumah. Tahan nggak? Kalau dia nggak tahan, kemungkinan itu juga yang terjadi di sekolah. Anak tidak disiplin, membuka masker. Kita saja kadang merasa nafas kurang nyaman kalau memakai masker agak berlama-lama. Nah, ini juga harus diajarkan kepada anak. Kemudian dukungan mental orang tua dan murid, ya, harus memfasilitasi blended learning ketika nanti sekolah dilakukan pembukaan tatap muka. Jadi tetap ada pilihan. Dan juga kalau ada anak yang terindikasi sakit, harus tegas, tidak boleh ke sekolah, harus ada di rumah. Untuk yang sekolah berasrama tentu lebih ketat lagi, tidak boleh menerima tamu atau orang dari pihak luar untuk keluar masuk asrama secara bebas, ya. Kalau orang tua menjenguk juga harus dipastikan tes PCR. Kemudian ada pembatasan waktu untuk bertemu dengan murid ketika orang tua mengunjungi, dan semuanya juga harus dilakukan pencatatan keluar masuk asrama yang harus dilakukan secara lengkap. Nah, daftar tilik ini saya kira tidak saya sebutkan karena sebagian besar sudah disiapkan dan sudah disebutkan oleh Ibu Sri. Ini tadi juga contoh, ini saya mengambilnya dari UNICEF, ya. Nanti ketika sekolah dibuka tentunya ada perubahan kebiasaan yang harus diajarkan kepada anak. Tadi tidak usah cium tangan kepada orang tua atau guru, ya, jaga jarak, sekolahnya, tempat belajarnya juga berjarak, semua menggunakan masker, ya. Nah, makan itu adalah salah satu metode yang efektif untuk menularkan virus. Banyak sekali tenaga medis yang tertularnya ketika dilakukan penelusuran itu pada saat makan. Kenapa? Karena makan membuka masker, tidak mungkin makan sambil menggunakan masker. Nah, ketika waktunya membuka masker untuk makan, inilah saat-saat yang krusial untuk terjadinya penularan. Sehingga perlu disiapkan sarana fasilitas di mana anak itu harus makan tanpa terjadi penularan. Ini dilakukan di sekolah-sekolah yang transmisi COVID-nya sudah terkendali. Ini di Bangkok yang sebelah kiri, yang ini di Taiwan, ya. Dipakaikan sekat, kemudian diberikan jarak yang cukup, dan ini dilakukan pada saat angka infection control-nya sudah terkendali. Sehingga kita melihat ini, kita khawatir kalau angka positivity rate tes kita itu masih tinggi. Misalnya kita masih berada di angka 10%, maka 1 dari 10 ini adalah penderita pasien COVID positif. Mereka melakukan ini ketika positivity rate tesnya sudah sangat rendah dan juga transmisinya juga sangat rendah. Yang terakhir mungkin yang baru, yang juga harus kami sampaikan, kembali dari 5 organisasi profesi, dari Ikatan Dokter Paru, dari Ikatan Dokter Penyakit Dalam, dari Ikatan Dokter Penyakit Jantung, Ikatan Dokter Anestesi, dan tentu Ikatan Dokter Anak Indonesia, mengadakan pers conference untuk menyikapi melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia, bahwa kelima organisasi profesi ini mengharapkan akan dilakukannya PPKM secara menyeluruh, terutama di Pulau Jawa. Pulau Bali tidak disebutkan. Tapi kita bisa melihat nanti konteksnya apakah Bali termasuk daerah yang juga direkomendasikan untuk PPKM. Kemudian pemerintah diminta untuk memastikan implementasinya, kemudian percepatan vaksinasi, kemudian harus lebih waspada terhadap varian baru, karena mungkin varian baru ini bisa saja tidak efektif terhadap proteksi vaksin, ya, artinya sudah tervaksinasi tapi tetap harus terkena karena varian baru ini. Kemudian diminta masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan. Nah, untuk Bali, untuk kita tidak boleh menghakimi atau mengambil kesimpulan secara cepat. Ketika dikatakan bahwa Bali sudah siap untuk pembukaan tatap muka langsung,
kita harus menilainya dari berbagai sisi. Yang paling mudah tentu yang paling objektif adalah angka COVID-nya. Ini angka 23 Juni tentunya ya, karena saya mengirimnya 23 Juni. Mungkin sekarang sudah berubah. Yang positif 48.750. Yang meninggal 1.543. Dan angka positivity rate 3,17%. Nah, saya ingin mengingat lagi, karena tadi saya jelaskan berkali-kali angka nasional kita, case fatality rate-nya 2,17%. Masih ingat kan tadi di slide yang ada gambar merahnya. Angka Indonesia 55.000 kematian dari 2 juta kasus. Angka Bali 1.500 kematian dari 48.750 kasus. Case fatality rate-nya 3,17%. Lebih tinggi dari angka nasional. Artinya apa? Artinya tesnya kurang banyak dibandingkan dengan tes nasional, apalagi kalau dibandingkan dengan tes DKI mungkin ya. Jadi angka 3,17% yang case fatality rate-nya itu lebih tinggi dari case fatality rate nasional, menandakan bahwa mungkin tesnya terlalu sedikit, sehingga yang terjadi lebih banyak yang berat yang akhirnya meninggal. Jadi seharusnya capacity testnya itu harus ditingkatkan lagi. Kemudian saya cuplik berita-berita yang saya hanya mengcapture judulnya. Tentu mungkin teman-teman dari Bali bisa lebih detail mengetahui kasusnya. Tetapi apa yang dijadikan headline news itu merupakan suatu alarm. Bahwa headline news itu tidak selalu benar, itu iya. Tidak selalu headline news itu benar. Tapi itu juga bisa menjadi alarm apakah yang sebenarnya terjadi. Misalnya gini, Satgas sebut work from Bali menyumbang kenaikan kasus COVID-19. Atau katanya ada upacara adat. Tentu kita nggak boleh terima judul ini mentah-mentah ya, apakah betul. Kemudian Pemprov Bali bantah bahwa work from Bali picu kasus COVID melonjak. Jadi ini semua adalah statement-statement yang kalau kita lihat belum tentu yang ini dan yang mengatakan WFB ini menyebabkan kenaikan belum tentu benar ya. Tapi bahwa kasusnya meningkat itu adalah fenomena yang memang terjadi. Oleh sebab itu, ini adalah alarm yang bisa dijadikan kehati-hatian kita untuk mengambil keputusan kepada anak-anak. Karena nanti anak-anak menjadi korban juga kalau penyebaran atau transmisi tidak terkendali. Maka sebagai resume dari apa yang sudah saya sajikan, bahwa kasus COVID-19 saat ini sedang menunjukkan tren peningkatan kasus, termasuk kasus anak, dan adanya varian baru, SARS-CoV-2 juga sudah banyak dilaporkan. Cakupan vaksinasi kita masih rendah, dan yang divaksinasi pun tidak sepenuhnya mencegah infeksi COVID. Untuk itu, rencana pembelajaran tatap muka langsung pada saat infeksi belum terkendali bisa memperburuk kondisi pandemi dan menambah jumlah kasus COVID dan jumlah kematian COVID. Untuk sekolah yang tetap akan mengadakan pembelajaran tatap muka, seyogyanya memperhatikan dan melaksanakan rekomendasi tadi, termasuk aspek persiapan. Yang paling berat dari aspek persiapan yang direkomendasi kami adalah melakukan tes PCR kepada semua, guru, karyawan, orang tua, anak. Kemudian pelaksanaan dan monitoring serta alur mitigasi. Alur mitigasi itu adalah apa yang harus dilakukan kalau ada yang positif. Jadi semuanya bisa tertata dengan baik kalau semuanya itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum tatap muka langsung. Demikian paparan dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Nastiti atas pemaparannya. Jadi ada beberapa poin yang bisa saya ambil tadi. Seperti yang pertama, perlu adanya teknis yang lebih mendetail dalam aspek kesehatan, sama seperti yang bilang Dr. Nastiti tadi, seperti misalnya dilaksanakan swab yang rutin. Terus juga untuk saat ini, pembukaan sekolah tatap muka dari pihak IDAI masih belum direkomendasikan karena ada beberapa faktor yang tadi disebabkan oleh Dr. Nastiti. Baik,
karena pemaparan dari ketiga pembicara tadi sudah dilakukan, sekarang kita akan lanjutkan ke diskusi panel. Untuk diskusi panel ini terbuka untuk seluruh partisipan, dan untuk metodenya adalah untuk partisipan dipersilakan untuk raise hand, nanti akan di-unmute oleh panitia. Setelah itu peserta dipersilakan untuk bertanya. Jika peserta tidak ingin bertanya melalui audio, bisa mengajukan pertanyaan melalui chat. Untuk peserta, jika ada yang ingin ditanyakan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, silakan untuk yang pertama dari Remia Immanuel. Sebelumnya dimohon untuk on cam. Oke, baik. Om Swastiastu, apakah sudah terdengar suara saya? Ya, sudah, silakan. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya, dan terima kasih juga kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini, karena di sini kita bisa berdiskusi bersama terkait dengan topik yang sedang kita bahas. Nah, setelah kita mungkin semua sudah mendengar materi-materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber yang sangat luar biasa tadi, di sini ada suatu pertanyaan gitu di benak saya terkait dengan yang sudah disampaikan. Yang pertama, yaitu terkait dengan sebenarnya dengan tren yang sedang sekarang sudah terjadi, yaitu peningkatan kasus COVID yang sedang tinggi-tingginya ya di Indonesia, yang sehari bisa, sudah disampaikan sama Dr. Nasri tadi, bisa sampai 20.000 per hari. Nah, apakah memang ada urgensi tersendiri dari pemerintah mungkin yang menyebabkan tetap dilaksanakannya pelajaran tatap muka? Apakah memang manfaatnya itu lebih tinggi ketimbang mudaratnya jika memang pembelajaran tatap muka tetap dilaksanakan, atau bagaimana? Dan seperti yang sudah kita tahu juga, peningkatan kasus COVID kan sedang tinggi-tingginya. Di Bali juga sudah disampaikan CFR-nya itu cukup tinggi, bahkan melebihi angka nasional gitu. Sempat saya baca data di bulan Februari juga, bed occupancy rate di Bali itu mencapai 63%, sedangkan standar di WHO aja yang ideal bed occupancy rate itu sekitar di bawah 60%. Nah, dengan kondisi tren yang sekarang di bulan-bulan ini kan lagi tinggi-tingginya, otomatis saya kurang tahu sebenarnya bed occupancy rate pada saat ini itu berapa. Seharusnya secara logika akan lebih tinggi ketimbang bulan Februari kemarin. Walaupun Bali sekarang sudah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Nah, sebenarnya kira-kira strategi apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah ketika memang wacana ini akan berdampak buruk nantinya ketika dilaksanakan, seperti misalnya peningkatan kasus yang mungkin saja terjadi jika memang pembelajaran tatap muka tetap dilaksanakan, bisa saja terjadi klaster baru di sekolah-sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka, ataupun anak yang membawa virus dari sekolah, dari klaster, membawa itu ke rumah, balik lagi menyebarkan ke keluarga, kan mungkin saja terjadi gitu. Kira-kira kiat-kiat apa sih yang sudah dilakukan pemerintah jika memang skenario terburuk tersebut terjadi gitu, sehingga pembelajaran tatap muka ini jangan sampai menjadi suatu hal yang sifatnya negatif atau keputusan yang buruk gitu. Jangan sampai kita bunuh dirilah di masa seperti ini gitu. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatan. Baik, terima kasih untuk Kak Yere. Jadi untuk pertanyaan tadi saya simpulkan adalah strategi apa yang disiapkan pemerintah jika nantinya ada peningkatan kasus yang cukup banyak. Dan untuk pertanyaan kedua adalah urgensi apakah yang dimiliki saat ini sehingga pembelajaran tatap muka itu harus benar-benar dilaksanakan. Untuk itu bisa saya berikan kepada Pak Darmajid dulu. Persilakan.
Terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali adik ini. Sesuai dengan pertanyaan tadi, kiat-kiat apa yang telah disiapkan oleh pemerintah. Begini deh, kalau kita di Provinsi Bali sesuai dengan kewenangan kita sudah menyiapkan juknis untuk pelaksanaan tatap muka. Artinya aturan yang menjadi turunan dari SKB 4 Menteri kita sudah siapkan, dan pemerintah Provinsi Bali melalui Bapak Gubernur sudah menyiapkan surat edaran untuk pelaksanaan persiapan tatap muka. Artinya kita sudah menyiapkan juknis pelaksanaan tatap muka itu sendiri. Bagaimana, apa yang harus kita laksanakan kalau itu memang kita akan laksanakan tatap muka. Astagfirullah, pelaksanaan dari simulasi yang sudah siapkan itu, persiapan untuk tatap muka sudah kita laksanakan. Dan sekolah sudah siap dengan adanya protokol kesehatan yang harus ada di sekolah. Sekolah sudah siap dengan baik, termogan, cuci tangan, dan lain sebagainya itu sudah siap. Karena ada acuan kita untuk mempersiapkan sesuai dengan protokol kesehatan. Sudah itu, seandainya ada anak kita yang terpapar atau terkena dengan COVID itu sendiri pada waktu pelaksanaan tatap muka, maka pemerintah dengan jajaran yang terkait satuan pendidikan itu kita tutup untuk sementara. Setelah itu kita isolasi dan kita adakan penyemprotan dengan baik. Sudah itu, bagi teman-teman yang berkomunikasi, yang dekat dengan anak itu, kita cek, kita sampaikan kepada petugas kesehatan bagaimana cara untuk mengatasi seperti itu, dan dievaluasi oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan dan dicek. Kalau memang sudah masih terjadi seperti itu kan nantinya Dinas Kesehatan yang lebih tahu terkait dengan apakah diisolasi atau bagaimana. Ya, dari itu yang cuma demikian. Mudah-mudahan nanti dari Ibu Idi bisa menambahkan. Terima kasih. Ya, baik, dipersilakan dari Dr. Nastiti menambahkan. Ya. Tadi pertanyaan pertamanya yang saya tangkap ya dari adik Yeremia Immanuel adalah apakah ada urgensi? Kalau saya menjawab tidak ada urgensi. Jadi menjaga anak tetap sehat itu adalah lebih penting daripada memaparkan risiko terjadinya transmisi pada anak. Tidak ada urgensi untuk tatap muka langsung saat ini dari pandangan IDAI. Karena kehilangan satu anak saja itu merupakan kehilangan besar. Sehingga kami selalu menghimbau bahwa kita harus bersabar. Ya, kita harus bersabar bahwa ini merupakan suatu ujian yang kita harus melawannya bersama. Kalau ada satu lokasi yang misalnya katakanlah PPKM atau PPSB atau lockdown katakanlah, tetapi lokasi lainnya tidak melakukan hal yang serupa, selama masih ada pergerakan, maka itu akan sulit membendung transmisi. Demikian juga dengan risiko terpaparnya pada anak. Ya, anak itu kan bisa tertular dari mana saja. Jadi kalau dan ini juga masih kita berlakukan. Karena kebetulan memang Jakarta angka COVID-nya sangat tinggi, mungkin berbeda dengan Bali. Tapi kalau melihat situasi trennya semua naik saat ini, apalagi sekarang ada wacana work from Bali, dari berbagai lokasi juga mendatangi Bali untuk bekerja dari Bali, apakah resiko itu meningkat? Pasti meningkat. Ketika banyak mobilisasi ke satu tempat, apakah resiko meningkat? Iya, pasti resiko meningkat. Oleh sebab itu, kalau ditanya apakah ada urgensi untuk tatap muka
langsung pada saat ini tidak ada urgensi. Urgensi saat ini adalah mengendalikan infeksi dan menyelamatkan semua yang sakit supaya sembuh dan menurunkan angka kesakitan dan kematian COVID-19. Itu urgensi saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Nastiti. Dari Ibu Sri Wahyuningsih, jika ingin menanggapi, dipersilahkan. Mohon maaf, untuk Ibu Sri Wahyuningsih masih di mute. Sudah jelas, Mas, suaranya? Ya, sudah, Bu. Oke, baik. Rasanya pertanyaan Mas Immanuel baik sekali. Tadi juga sudah cukup jelas disampaikan oleh Ibu Dokter, juga oleh Pak siapa tadi, Pak Made ya, dari Dinas Pendidikan Provinsi. Terima kasih banyak respon masyarakat, respon publik terhadap persiapan pembelajaran tatap muka. Ada satu prioritas urgensi yang perlu kita sepakati bersama, yaitu sehat dan selamat menjadi prioritas urgen, harus kita tekankan betul itu dalam berbagai kesempatan. Sehat dan selamat untuk peserta didik, untuk kawan-kawan guru, tenaga kependidikan di sekolah, untuk masyarakat, untuk seluruh bangsa Indonesia. Tapi ingat, layanan pendidikan juga menjadi sebuah hak yang harus didapatkan oleh anak-anak kita. Kami tidak mentoleransi bila mana pembelajaran tatap muka ini dilaksanakan di daerah yang betul-betul tidak aman. Tapi satu hal, khusus untuk pembelajaran tatap muka terbatas, kami pemerintah memang mendorong, khususnya untuk daerah-daerah yang betul-betul ada di zona aman. Indonesia terdiri dari 514 kabupaten kota. Banyak saudara-saudara kita yang juga sekolahnya betul-betul ada di kondisi aman, ada di kondisi zona hijau, yang alhamdulillah juga tadi kita sudah lihat ya, paparan yang saya sampaikan, beberapa sekolah, bahkan yang ada di zona-zona di luar hijau pun, sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka beberapa waktu lalu. Terima kasih Ibu Dokter, saya senang sekali dengan apa yang Ibu Dokter sampaikan, tetapi memang perlunya perubahan perilaku disiplin terhadap protokol kesehatan. Dan ini harus ditekankan, tidak hanya oleh satuan pendidikan, tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga sekali lagi kami menyampaikan pembelajaran tatap muka terbatas, betul-betul dilakukan terbatas dengan mengacu pada peraturan SKB 4 Menteri, dan ini betul-betul harus dilaksanakan di zona aman. Yang selanjutnya, kawan-kawan, untuk terkait pembelajaran tatap muka terbatas ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga memiliki laman bersama hadapi corona. Ada praktek-praktek baik yang sudah terjadi, kemudian juga ada langkah-langkah bagaimana memitigasi apabila terkonfirmasi terdapat satu wilayah, tidak hanya peserta didik atau guru atau warga sekolah, tapi juga apabila di daerah tersebut terkonfirmasi ada yang memiliki pandemi atau bahkan komorbid gitu ya. Dan itu kawan-kawan juga bisa unduh, ada buku pedoman, panduan, bagaimana mempersiapkan pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi kalau bicara kembali lagi, karena pertanyaannya terkait urgensi, kami sepakat dengan apa yang disampaikan Ibu Dokter, sehat dan selamat menjadi urgensi kita bersama. Sehingga dalam rangka mempersiapkan pembelajaran tatap muka, ini betul-betul harus merupakan satu keputusan bersama yang diambil antara pemerintah daerah, orang tua, guru, kemudian juga Satgas COVID Kabupaten, Satgas COVID Sekolah, semua pihak harus betul-betul mempersiapkan dan satu bahasa. Orang tua menjadi pintu terdepan untuk mempersiapkan dan mengizinkan boleh atau tidak anak-anak kita mengikuti pembelajaran tatap muka. Sekali lagi, walaupun anak-anak kita masih tetap harus mengikuti belajar dari rumah,
maka kita harus memiliki satu strategi untuk tetap memberikan pembelajaran. Jarak jauh masih tetap harus berjalan. Jadi sekali lagi kita sepakat ya bahwa sehat dan selamat menjadi prioritas, menjadi konsentrasi kita bersama. Barangkali itu Mas yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua tetap tenang, tetap bisa melakukan kolaborasi semua pihak untuk betul-betul menjaga kesehatan dan keselamatan kita semua. Barangkali itu Mas, terima kasih banyak. Baik, terima kasih dari Ibu Sriwahyuningsih. Untuk Kak Yeremia, apakah jawabannya sudah terjawab? Apakah sudah terjawab? Mungkin masih agak kurang jelas gitu. Sebenarnya jadi keputusannya apakah pembelajaran tatap muka ini akan tetap dijalankan sesuai dengan wacana walaupun melihat tren yang ada sekarang ataukah bagaimana? Pembelajaran tatap muka, ini nambahkan sedikit ya Mas Immanuel, pembelajaran tatap muka terbatas tetap menjadi kebijakan untuk didorong untuk dilaksanakan, khususnya di daerah-daerah yang memang sangat aman dari pandemi COVID-19. Sekali lagi perlu saya sampaikan, perlu ada komunikasi bersama dari pemerintah daerah kepada publik, kepada masyarakat pendidikan, untuk betul-betul mempersiapkan dan menyatakan bahwa di daerah tertentu sesuai dengan pemberlakuan PPKM Mikro ini bisa atau tidak dilakukan PTM. Jika tidak dilakukan PTM, maka fasilitas layanan pendidikan tetap harus diberikan kepada anak-anak kita. Kembali kepada kebijakan pembelajaran jarak jauh. Tetapi sekali lagi perlu saya tekankan, Indonesia ini terdiri dari 514 kabupaten kota. Jika ada daerah-daerah yang memang sudah hijau, sudah bersih dari COVID-19, kami mendorong karena berbagai persoalan layanan pendidikan yang kurang maksimal ketika dilaksanakan belajar dari rumah, khususnya untuk jenjang sekolah dasar ya Mas. Ini kami mendorong untuk dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Sekali lagi, PTM juga harus dipersiapkan dengan penuh seksama, dengan penuh persiapan, mengikuti seluruh kewajiban yang ditekankan dalam PTM yang ditekankan dalam SKB 4 Menteri. Tidak boleh ada yang dilewatkan, terutama juga penekanan disiplin yang wajib dilakukan oleh semua. Ini menjadi tidak mudah. Tapi sekali lagi kita hidup di era pandemi COVID-19. Harus berbeda perilaku kehidupan kita di berbagai tempat, khususnya di lokasi pendidikan yang memang harus memberikan hak layanan pendidikan yang juga merupakan hak bagi anak-anak kita untuk mendapatkan pembelajaran. Jadi sekali lagi Mas, terkait dengan Bali, tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Kadis, juga oleh Ibu Dokter. Bali saat ini yang kebetulan juga sedang menjadi agenda Bali Bangkit ya, tentunya juga perlu kebijakan-kebijakan lebih spesifik ya yang harus ditindaklanjuti terkait dengan persiapan pembelajaran tatap muka. Namun sekali lagi, mari dengan sikap tenang, penuh kehati-hatian, dan penuh semangat untuk menjaga sehat dan selamat, untuk memberikan layanan pendidikan, apapun strateginya, tentunya kawan-kawan memiliki upaya yang sangat inovasi, yang sangat baik untuk diterapkan di daerah-daerah yang berbeda. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih dari Ibu Sriwahyuningsih. Jadi dapat saya simpulkan untuk
hasil dari diskusi pertanyaan Kak Yeremia tadi, bahwa kesehatan itu merupakan hal yang paling utama, dan strategi apapun itu, pasti strateginya selalu mengedepankan kesehatan. Dari Kak Yeremia, apakah sudah cukup? Oke, terima kasih banyak atas jawabannya dari narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Sekali lagi mungkin yang terpenting ketika kebijakan ini tetap dijalankan adalah persiapan yang benar-benar matang dan sesuai dengan protokol yang memang sudah dikaji sebelumnya oleh mungkin pemerintah, serta tentunya tetap terbuka dari segala bentuk masukan serta saran dari pihak-pihak eksternal di luar dari pemerintah ketika memang nantinya kebijakan ini sudah berjalan. Mungkin akan ada evaluasi lebih lanjut setelah kebijakan ini berjalan, itu harus tetap dipertimbangkan jika memang pada prosesnya itu tidak berjalan sesuai dengan rencana. Agar yang terpenting adalah manfaat serta kebaikan-kebaikan yang dapat dirasakan terutama oleh siswa-siswa yang memang menjalankan